Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Sore hari ini kembali kita bersama-sama akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam rangkaian kebaktian tengah pekan. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kita menundukkan kepala, kita memasuki saat teduh sebelum kita bersama-sama menaikkan bakti pada sore hari ini. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya undang untuk berdiri dan kita bersama-sama akan menaikkan ajakan berbakti kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk secara berbalasan mengikuti panduan yang ada. Mari, lihatlah Dia yang memberikan kehidupan kekal. Mari, lihatlah Dia yang karena anugerahnya kita disembuhkan dan dipulihkan. Mari datang kepadanya, Penyelamat dan Allah kita. Allah mengundang kita saat ini untuk memberikan kita air kehidupan. Kami mencarimu, ya Allah, yang menyediakan air kehidupan untuk jiwa kami. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui nyanyian bersama Kidung Kabungahan nomor 12 bait 1 hingga 3 kita nyanyikan bersama-sama. Muliakan Allah Pangeran karena kasayanana. Muliakan Allah Sakame Gustini sakunungere. Muliakan mantena hungku numadama mujijat aku. Muliakan welasna salalanggang na asina. Muliakan nu nyipta langit nu didama estu binangki daratan aheng parna di kubang sagara endah sangenge rajana siang ratu nimpet bulan bentang. Muliakan welasna salalanggeng na asina. Muliakan numihawarto kermangsa urang kasangsara. Mugerkeun mangsa tunggara ti musuh urang dirampas. Kasugri anu kumelin Pangeran maparin rejeki. Muliakan welasna salalanggeng na asina. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara-saudara dan beserta saudara juga. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu, Oma dan Opa. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami mengucap syukur kepadamu sebab di sore hari ini kami dapat kembali berhimpun untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bersama dengan keluarga kami masing-masing, kami akan naikkan bakti kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah bakti kami pada saat ini
berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga memohon kepada Tuhan, biar dari awal sampai akhir hanya pimpinan dan penyertaan Tuhan yang kami jumpai dan kami rasakan di tengah-tengah kehidupan kami. Bagi saudara-saudara kami yang juga menaikkan bakti bersama dengan keluarga lainnya, Tuhan sertai dan berkati supaya sungguh-sungguh bakti yang kami naikkan hanya mau menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Bapa yang kami bawa dan kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, kembali kita akan memuji nama Tuhan. Kita membuka Kidung Jemaat 240A. Kita akan nyanyikan bait yang pertama saja. Kidung Jemaat 240A, Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya Sumber Rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah, gita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Kembali Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan berdoa untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena kami dapat diberi kesempatan untuk kembali mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun oleh karena kekuatan, kemampuan, serta pengetahuan kami terbatas adanya, sebagaimana pujian yang baru saja kami lantunkan, datanglah ya Sumber Rahmat, selaraskanlah hati kami untuk menyanyikan kasih selamat dan juga mendengarkan sabdamu, supaya sabda yang disampaikan kepada kami tidak berlalu dan tidak menjadi sia-sia, tapi kami dapat hayati, lalu kemudian kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Kini bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, di tengah pekan ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan sebagaimana dituliskan dalam Mazmur pasal 121. Mazmur 121 kita akan baca dan daraskan bersama-sama mulai ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita bersama. Tuhan penjaga Israel, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar bersama saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Perjalanan hidup yang kita tempuh belakangan ini menjadi perjalanan yang sesungguhnya tidak mudah buat kita. Mengapa saya katakan tidak mudah? Sekian bulan sudah kita bergulat dan bergumul dengan pandemi COVID-19 yang kita rasakan bersama sebagai umat manusia.
bukan hanya yang ada di negeri kita Indonesia, tapi juga di negara-negara lain di belahan dunia ini. Ada banyak peristiwa yang terjadi di balik masifnya penyebaran COVID-19. Mulai dari ruang aktivitas kita yang terbatas, kita yang tidak pernah mengenal istilah work from home, maka work from home sudah menjadi istilah yang biasa. Sudah hal yang umum terjadi di era pandemi COVID-19. Kita yang mungkin tadinya tidak terlalu memperhatikan 3M, pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan jaga jarak, tadinya tidak terlalu biasa dengan semua itu. Karena relasi yang akrab, relasi yang dekat, maka kini relasi itu untuk sementara waktu menjadi bagian yang harus dijaga, menjadi bagian yang harus dipatuhi sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan. Belum lagi peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Usaha, barang dagangan yang mungkin tak sepesat dulu perputarannya, tak sepesat dulu lakunya. Oleh karena situasi ini, ada banyak orang lebih memilih menahan diri untuk keluar dari rumah dan berinteraksi secara akrab dan erat seperti biasa, demi menjaga diri, menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan juga sesama. Pemutusan hubungan kerja oleh karena perusahaan harus tutup untuk beberapa waktu dan beberapa lama menjadi bagian yang tak dapat dihindarkan. Pergerakan kehidupan ekonomi dan sosial menjadi bagian yang juga tidak mudah diwujudkan secara bebas seperti biasa. Kondisi itu menjadi kondisi yang ada di tahun 2020 ini. Dan tentu saja kita bersama-sama menjadi bagian yang tak terpisahkan dari situasi dan kondisi itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam ziarah panjang kita di tengah-tengah dunia ini, tentu saja perjalanan hidup seperti demikian menjadi bagian yang tidak dapat kita hindarkan. Tetapi ada hal yang harus terus kita hayati dan kita renungkan. Di balik dinamika masifnya penyebaran virus corona atau COVID-19, sulitnya menata dan menjalani usaha untuk seperti dahulu lagi, bahkan relasi sosial yang tak bisa seakrab seperti dulu, tentu saja bisa menjadi bagian yang dapat menghambat dan membuat ruang gerak kita berada dalam kesulitan yang sangat-sangat luar biasa. Tidak jarang dalam situasi yang seperti itu, kita bertanya, kapan badai COVID-19 ini akan berlalu? Sampai kapan situasi ini akan menjadi bagian dari perjalanan hidup kita, dari ziarah panjang kita di tengah-tengah dunia ini bersama dengan sesama kita yang lain? Sampai kapan dan sampai kapan? Bisa menjadi sebuah pertanyaan yang akan terus-menerus menghantui pikiran kita, Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Sama seperti pemazmur dalam ziarah panjangnya menuju ke Bait Allah atau sepulang dari Bait Allah, tentu saja pemazmur pun membutuhkan sebuah kekuatan. Ketika dalam perjalanan ziarahnya, dia menyadari betul, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang Tuhan kasih, ziarah panjangnya itu berjumpa dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Dalam ziarah panjangnya, pemazmur menyadari betul bahwa kesulitan, pergumulan, padang gurun, binatang buas, dinginnya malam menjadi bagian yang tak dapat dihindari. Dalam penjarahan panjang itu, pemazmur sampai pada sebuah perenungan dan refleksi hidup yang mengarahkan dirinya untuk membangun sebuah keyakinan dan kepercayaan yang sungguh yang kuat hanya kepada Allah. Pertanyaan pemazmur di ayat yang pertama, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung,
Dari manakah akan datang pertolonganku? Bukan pertanyaan yang biasa, bukan pertanyaan yang tanpa makna, tapi pertanyaan yang disampaikan oleh pemazmur mau menyiratkan sesungguhnya kehidupan yang dia jalani itu tidak mudah. Kehidupan yang pemazmur jalani itu sulit. Dalam sulitnya perjalanan hidup yang ditempuh oleh si pemazmur, pemazmur betul-betul menginginkan dan merindukan hadirnya sebuah pertolongan sejati, sebuah pertolongan yang sungguh-sungguh dapat menolong dirinya melewati berbagai kesulitan dan penderitaan dalam jarak panjangnya di dunia. Dan karena itu dia katakan dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Melayangkan mata ke gunung-gunung mau dimaknai Bapak Ibu dan Saudara-saudara, gunung adalah tempat yang tinggi. Gunung adalah tempat yang menjulang tinggi, dan karena itu kehidupan umat Tuhan saat itu memaknai bahwa Allah berada di tempat yang tinggi. Itulah sebabnya dia melayangkan matanya ke gunung-gunung untuk mengakui dan sekaligus juga mengimani bahwa sesungguhnya akan hadir pertolongan Allah yang menjadikan langit dan bumi dari tempat yang maha tinggi. Oleh karena itulah ibu bapa dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, sama seperti pemazmur mengarahkan pandangannya, mengarahkan hati dan pikirannya kepada Allah yang ada di tempat yang maha tinggi ketika berada dalam situasi yang sulit, berada dalam pergumulan panjang yang luar biasa, berada dalam situasi yang tidak menyenangkan di tengah jarahnya, di tengah hidup ini, kita pun juga diingatkan kembali. Sama seperti pemazmur, kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara sedang menempuh perjalanan jarah di tengah-tengah dunia ini. Jarah untuk memaknai hakikat panggilan kita sebagai rupa dan gambar Allah. Jarah untuk memaknai panggilan kita sebagai ciptaan Allah yang mulia. Jarah dalam rangka menyaksikan kabar sukacita yang telah kita terima, yang telah membuat kita dibebaskan dan diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus. Dan kita percaya, saudara, ketika kita mengadakan jarah atau melakukan perjalanan jarah dalam perjalanan hidup ini, maka bisa jadi perjalanan jarah kita berjumpa dengan kesulitan, berjumpa dengan kesukaran. Salah satunya kesulitan dan kesukaran yang sekarang sedang melanda kehidupan kita, melanda kehidupan dunia ini adalah masifnya penyebaran COVID-19. Itu menjadi bagian dari tantangan jarah kita. Itu menjadi bagian dari perjalanan hidup yang tidak dapat dipisahkan dari kita. Jarah kita berjumpa dengan kesulitan, berjumpa dengan penderitaan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Sebuah hal yang seharusnya juga kenyataan itu semakin mendorong, menguatkan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk terus belajar seperti pemazmur, mengarahkan perhatian, pandangan kita, pikiran kita kepada Allah di tengah jarak panjang yang kita alami dan di dalamnya kita berjumpa dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Seharusnya membuat kita semakin mengakui dan menyadari bahwa kehidupan yang kita jalani butuh ditopang, butuh ditolong di tengah jarak panjang kita supaya kita bisa sampai pada akhir tujuan jarak kita itu sendiri. Dan oleh karena itu kita dimintakan oleh si pemazmur, kita dinasihati oleh si pemazmur agar kita senantiasa mengakui dan menyadari serta mengimani bahwa Allah yang akan menemani perjalanan jarak kita. Ia yang tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Sebagai penjaga, Dia tidak akan pernah terlelap. Dia akan menyertai dan menjaga kita di tengah-tengah perjalanan jarak panjang itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, belajar pada pemazmur yang berani mengakui bahwa pertolongan itu datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang akan menuntun, Allah yang menyertai, Allah yang akan memberikan perlindungan. Maka tentu saja kita pun diingatkan kembali, apapun kehidupan yang kita jalani, perjalanan apapun yang kini kita rasakan, berat atau ringan kehidupan yang kita tempuh dan kita jalani, maka kita diingatkan untuk tetap bersandar pada pertolongan dan campur tangan Tuhan.
Seperti ayat 8, pemazmur mengakui bahwa Allah akan menjaga keluar masuk kita, bukan hanya sesaat, tapi sepanjang kehidupan kita selama-lamanya. Kalau Allah berani menjaga keluar kita, berani menjaga masuk kita, melewati berbagai perjalanan hidup penuh dengan tantangan dan pergumulan, maka tentu saja melalui nasihat dan pengajaran pemazmur ini kita diingatkan kembali untuk selalu percaya dan percaya hanya kepada Yesus. Yang kedua, kita diingatkan kembali untuk tidak menggeser pengharapan keyakinan kita dari Kristus kepada yang lain. Tantangan pasti akan selalu ada, pergumulan pasti akan selalu dijumpai, sebab perjalanan jarak di dunia ini ada banyak hal yang masih misteri dengan kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita tebak dan kita duga. Tetapi percayalah, ketika kita beriman kepada Allah, ketika dalam jarak panjang itu kita beriman dan percaya kepada Kristus, kita hanya mempertautkan diri kita kepada Kristus, sang sumber kekuatan, sang sumber pertolongan kita. Kita percaya bahwa Kristus sendiri pada akhirnya yang akan menolong kita. Dia sendiri pada akhirnya yang akan menguatkan kita. Allah di dalam Yesus sendiri yang pada akhirnya akan memberkati kita dengan kasih-Nya sehingga kita memperoleh kekuatan. Dan pada akhirnya dengan kekuatan itu kita dapat melanjutkan jarah kita kembali. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, sekalipun kita sedang melakukan perjalanan jarak panjang di tengah dunia ini dengan segala aktivitas kita, dengan segala realitas dan kesibukan kita, maka janganlah kita melupakan peran dan campur tangan Allah untuk juga turut terlibat dalam jarak panjang kita. Kita percaya jarak panjang yang sedang kita tempuh di tengah-tengah dunia ini lewat aktivitas kita, lewat pekerjaan kita, lewat usaha dan rutinitas kita, ketika itu mengikut sertakan Tuhan, ketika itu melibatkan Tuhan, ketika itu mengundang Tuhan senantiasa, maka pertolongan itu pasti akan selalu tiba tepat waktunya. Pertolongan itu pasti akan selalu hadir sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh karena itu, tempuhlah jarak panjang kita bersama-sama dengan Allah. Karena Allah yang berdiam di tempat yang tinggi akan hadir untuk menyertai, memberkati, dan menolong kehidupan yang kita jalani. Percayalah dan yakinilah, kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala pimpinan dan penyertaan-Mu kepada kami. Jarak panjang kami di tengah-tengah dunia ini memang harus kami akui tidaklah mudah. Ada banyak tantangan, kesulitan yang menghadang kami untuk dapat melanjutkan perjalanan jarak itu. Tapi hari ini melalui pengajaran pemazmur kami dituntun kembali bahwa sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang dapat kami jumpai ketika kami menempuh perjalanan jarak di tengah-tengah dunia ini, ajar kami Tuhan untuk selalu percaya dan mengingat bahwa pertolongan Tuhan akan selalu hadir, dan pertolongan itu tidak akan membuat kaki kami goyah untuk terus melanjutkan jarak kami di tengah dunia ini. Ini kami ya Bapa, yang datang bersujud di hadapan-Mu memohon, kuatkan kami agar dapat menempuh perjalanan jarak ini seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami berdoa juga untuk mereka yang sakit, yang kini sedang dalam pergumulan. Tuhan, sembuhkan saudara kami yang sakit. Tuhan, tolong mereka yang berada dalam pergumulan. Tuhan, berkati kami yang sedang berusaha. Tuhan, berkati kami yang sedang bekerja. Tuhan, berkati anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu, supaya mereka dapat mencapai cita-citanya. Tuhan, berkati gereja-Mu, Gereja Kristen Pasundan yang memasuki usia ke-86. Tuhan, berkati saudara-saudara kami yang berduka cita, agar mereka dikuatkan dan dihiburkan. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, supaya para pemimpin kami
dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan takut akan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan menghimpun persembahan, dan kita akan himpunkan persembahan dengan dipandu oleh kesaksian firman Tuhan dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sementara kita menghimpun persembahan, kita bersama-sama akan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 147. Sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita naikkan doa persembahan kita. Tuhan, persembahan yang kami himpun saat ini tidaklah seberapa jika dibandingkan berkat yang Tuhan nyatakan kepada kami. Namun kami nyatakan itu sebagai ungkapan syukur kami untuk kiranya Tuhan pakai dalam rangka mendukung pelayanan gereja-Mu di Jawa bagian Barat, khususnya di GKP Jemaat Sadam. Kami mengarahkan hidup kami untuk juga dipakai oleh Tuhan sebagai saluran berkat bagi sesama kami. Inilah kami Bapa yang mau berserah diri untuk Engkau pakai menjadi saluran berkat dan sukacita bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita berdiri. Kita bersama-sama akan menyambut pengutusan dan berkat. Lihatlah tangan-Mu, rasakan sentuhan dan kelembutannya. Allah memilikinya. Lihatlah kaki-Mu, sadarilah kemana ia melangkah dan mengarah. Allah memilikinya. Lihatlah hati-Mu, rasakan semangat dan cinta di dalamnya. Allah memilikinya. Lihatlah salib Kristus, di sanalah anak Allah Sang Juru Selamat kita. Allah memilikinya. Inilah dunia milik Allah, dan kami akan melayani Allah di dalamnya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan penjagamu, Tuhanlah naungan-Mu di sebelah tangan kanan-Mu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk kembali Bapak, Ibu, saudara-saudara. Kebaktian kita selesai. Tuhan memberkati.